Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita pancarkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Ambilin kopi bapak itu, taruh sini. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link aja ya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Itu jelas nggak karu-karuan nanti. Kalau mau linknya saja, kalau nggak mau nggak usah ya. Kemudian semuanya dari kalian aku ucapkan terima kasih ya atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Aku tidak selamanya sempat membaca komen-komen kalian secara keseluruhan, tapi tetap aku usahakan untuk membaca ya. Tadi waktu jelang sholat subuh aku coba lihat-lihat gitu, ternyata ada 2 komen dari saudara kafir Kristen kita. Itu sebetulnya telat, dia itu komennya di apa itu roh kejadian 1-2 seri yang kedua. Sebetulnya telat ya, sedangkan kita kan sudah maju ke depan. Tetapi dengan segala pertimbangan ya oke lah, demi sebuah kesaling pahaman, jadi bukan ketidaksalahpahaman ya. Maksudnya bukan kesalahpahaman ya. Maka ya oke lah, akan aku kasih tanggapan, aku apresiasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi meskipun sudah terlambat ya nggak apa-apa. Oke. Sebelum itu aku membacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya, sebelum aku menanggapi komentar yang masuk dari saudara kafir Kristen kita ya. Kemarin adalah Yesus turun dari sorga ya, mendaratnya di mana itu ya. Jadi intinya gini saja ya, Yesus itu diturunkan atau dilahirkan itu saja. Kalau masih belum bisa mencerna apa yang aku sampaikan ya sebagai sebuah analisis, metodologi yang paling gampang tak bawa ke sini kamu. Yesus itu diturunkan atau dilahirkan. Gitu aja. Orang fakta sejarah Natal itu yang diperingati ini, bukan ini. Itu fakta. Makanya kan gue bilang, gue bukan dalam taraf, dalam posisi menolak Yohanes 3:13. Enggak. Gue kagak menolak, gue menerima. Cuman pemahaman yang biasanya dipahami secara harafiah itu yang aku tolak. Ini pemahamannya bukan harafiah tapi metafora gitu loh ya. Diksi turun itu hati-hati memahaminya ya.
memahaminya itu hati-hati. Jadi memang kemampuan sastra itu diperlukan. Makanya aku sangat-sangat berterima kasih dulu waktu SMP belajar. Jadi kami dulu ada bahasa itu dibagi 3, tata bahasa, kesusastraan, terus satunya lagi apa gue lupa gitu. Apa dibagi 2 ya? Udah lama sih maksudnya SMP. Yang gue masih ingat tata bahasa dan kesusastraan. Nggak tahu anak sekarang ya. Jadi aku merasa alhamdulillah ya Allah dulu belajar sastra gitu. Kita baca-baca kitab-kitab yang ada, terlebih lagi kitab suci baik perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir, itu perlu kemampuan sastra gitu. Jadi yang perlu dipahami, bukan gue menolak Yohanes 3:13. Cuman gue membawa dari yang out of the track ke on the track, bahwa ini nggak bisa dipahami harafiah, dia harus metafora. Gitu loh. Menunjukkan bagaimana mengagungkan Kanjeng Nabi Isa. Kalau kami begitu, kalau kalian Yesus. Gitu loh. Karena kalau dipahami harafiah dia benturan. Orang Natal itu yang diperingati itu yang di kandang domba itu. Kalau di Al-Quran di bawah pohon korma itu. Terus kamu masih ngotot ditanyain turunnya di muka bumi goblok gue. Muka bumi ini luas gitu. Kalau nggak ngerti gitu loh. Terus tanya, jangan bertahan dengan kegoblokanmu. Orang semakin bertahan dalam kegoblokan itu semakin nggak asik diajak diskusi. Sama dengan 7 jenderal yang bunuh siapa? PKI. Iya, PKI yang mana? PKI itu bisa bunuh orang? Nggak bisa. Mesti ada oknumnya. Gitu loh. Si Untung kek, si Aidit kek, siapa kek, gitu loh. Jadi kalau misalkan turun di bumi, ya di bumi mana? Di rumahmu. Makin nggak jelas saja, kalau nggak ngerti itu tanya. Nggak usah bertahan dalam ketidakngertian, kan goblok jadinya. Oke. Dari Kang Benny Feni ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Pekalongan hadir, semoga Tuan Guru dan keluarga sehat prima. Termasuk saudara-saudaraku. Salam Isra. Oke, salam Isra. Terima kasih untuk Dima merah hatinya untuk Kang Mas Benny Feni, dan doa yang sama untukmu ya. Semoga yang di sana juga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung ya. Oke. Matur nuwun Kang Mas Benny Feni dan salam Isra juga untuk semuanya. Dilanjutkan sesepuh kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sedang Jadi Mago, salam Isra, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah yang Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Inje Pak matur nuwun, doa yang sama juga semua saudaraku yang ada di Deli Serdang ya. Selalu diberikan rezeki yang barokah ya oleh Gusti Allah Agung, dan salam Isra untuk semuanya. Kang Hermana, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Hermana. Kumaha Kang? Enggak sarapan di situ. Oke, selanjutnya soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu ya. Hadir, terima kasih Tuan Guru udah menurunkan ilmunya kepada kita semua. Semoga berkah, salam Isra buat semua. Oke, alhamdulillah matur nuwun. Terima kasih juga untuk soleha kita ada Gispati yang di Palu ya. Jadi begitu. Tentang Quran itu diwajibkan untuk terus diturunkan. Ya, diturunkan. Kemarin sudah aku kasih skemanya. Allah mengutus Jibril sebagai gurunya untuk menurunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu periode pertama, nuzul pertama ya. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad menguasai 6.236 ayat, 114 surat, sorry. Ngopi dulu biar nggak salah ngomong. Nanti sama bajingan-bajingan tuh salah ngomong, di unduhnya terus dipotongnya dia, disebarnya lagi, jadi kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setelah diajarkan kepada Kanjeng Nabi menguasai ya, maka dia menjadi gelarnya bukan lagi Muhammad bin Abdullah, tapi menjadi Muhammad Rasulullah.
itu adalah di usia 40. Jadi life begin at 40 itu bergerak dari sana sebetulnya, ya. Bahwa kehidupan itu dimulai pada usia 40. Usia matang gitu, ya. Nah, kemudian setelah menguasai ya di wisuda. Sama kita kuliah sudah menguasai semua materinya, lulus ya dengan nilai-nilai tertentu, ada A, B, C, asal jangan D aja lah ya. Akhirnya kan wisuda gitu. Artinya dia sudah menguasai ilmunya gitu. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika sudah menguasai dari 114 surat itu, maka beliaunya di wisuda. Itu nuzul pertama. Ya, setelah beliau selesai belajar lewat gurunya Jibril, ya, yang diutus oleh Gusti Allah Agung, maka tugas berikutnya mengajar. Jadi subhanallah, gimana ya, rasionalis banget gitu loh. Urut-urutan kerangka berpikir ilmiahnya itu banget gitu loh ya. Dari yang tidak tahu, Kanjeng Nabi kan tidak tahu, ya, maka studi supaya tahu, dikasih guru, dikasih kitab. Namanya dia setelah studi atau belajar. Setelah tahu, ilmunya tahu, kan dia mau mengajarkan Al-Quran harus menguasai Al-Quran dong. Kalau aku mau ngajarkan termodinamika, diferensial, mekanika teknik, termodinamika sudah tadi, segala macam ilmu lah, teknik tata cara kerja, operation riset, ekonomi, ya aku harus menguasai ilmu-ilmu itu. Kan lucu ketika aku sama rektor atau sama kajur lah ya, biasanya yang bagi tugas itu, disuruh ngajar mahasiswa semester 5 operation riset. Lah aku operation riset ora lolo, apa bisa ngajar aku? Kan tidak bisa. Begitu juga Kanjeng Nabi itu awalnya nggak tahu. Maka supaya tahu harus lewat proses studi. Iqra itu diajar. Akhirnya setelah tahu lewat gurunya Jibril yang awalnya belajar di wisuda usia 40 menjadi gelarnya Rasul. Tugasnya gentian mengajar. Nah, mengajar itu lewat Darul Arqam itu nuzul kedua. Nuzul pertama, nuzul kedua. Nuzul kedua itu berlanjut sekarang kita nanti sampai yaumul kiamah. Maka anak-anak kita, ayo kita beri edukasi ya, studi tentang Quran. Seperti Ranti itu. Gue sih nggak ada urusan mau NU mau Muhammadiyah, gak. Oke-oke saja. Dia kalau di kampung ngaji kampung bersama teman-temannya NU, kalau sekolah ngaji di Muhammadiyah, nanti dia belajar. Ini dia kalau di Muhammadiyah itu sebelum belajar itu baca Quran dulu. Itu nuzul, penuzulan, pengajaran. Dari moyang kita ya. Dari mulai sahabat lah, Darul Arqam ya, terus ke ulama atau kiai ke moyang-moyang kita, ke nenek-nenek kita, ke bapak-bapak kita, mama-mama kita ke anak-anak kita nuzulkan. Anak-anak kita nanti ke cucu-cucu kita terus sampai yaumul kiamah. Yaumul saah. Gitu loh. Kalau udah kiamat udah selesai ngapain juga, sudah nggak perlu studi. Proses itu namanya nuzul, turun. Nah, turun itu gimana? Apakah harus seperti benda jatuh ya? Jadi ini juga aku tekankan lagi untuk mengingatkan, ayo kita nuzulkan Quran ya kepada generasi-generasi Islam kita, terutama dalam lingkungan kecil keluarga kita yang ada di rumah kita ya, anak cucu, nuzulkan ya. Begitu. Dan Kanjeng Nabi mengatakan belajar dan mengajar Al-Quran itu baik. Yang belajar baik, yang mengajar juga baik, sama-sama mendapatkan kebaikan. Ya, kita di sini belajar Al-Quran sama-sama baik. Gitu, ya. Oke. Pesan harus kalian garis bawahi, ayo kita nuzulkan Al-Quran kepada anak cucu kita. Gitu. Ya, kita ajarkan, kita turunkan gitu. Jadi artinya itu diajar. Ya. Oke. Kemudian Kang Nurkolis ya. Alhamdulillah berpas hadir ngaji, salam sehat selalu dan salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga.
salam rasional untuk semua saudaraku yang ada di Brebes nggih, Kang Nurkolis, matur nuwun. Selanjutnya ditaku-taku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti, sehat selalu semuanya ya, amin. Terima kasih doa yang sama untukmu dan matur thank you atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Mas, ini yang punya Cirebon ini, Kang Mas Juwanto Anto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon izin ikut ngaji Gus, monggo silahkan. Mengikuti konten jenengan tak sadar bahwa sebenarnya saya sedang kuliah ilmu sastra. Kata surga, kata turun, semua tersirat arti kata metafor. Oke, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk ngaji bareng di sini untuk Kang Mas Juwanto Anto, dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Memang begitu ya. Ada saatnya harafiah metafor. Kalau kita dengar lagu itu, nggak tahu kalian kenal nggak lagu itu? Di wajahmu kulihat bulan yang tersenyum di sudut kerlingan, tak sadarkah Tuhan, ya? Di wajahmu kulihat bulan. Itu bukan berarti untuk diapure ono bulan ngono, enggak begitu. Ya, jadi itu bahasa sastra ya. Oke, matur nuwun Kang Juwanto. Ya itulah Kang, karena aku dulu belajar sastra ya alhamdulillah banyak menolong ya. Oke. Kemudian Kang Irfan, Yesus turun dari perut ibunya, turun ke tanah saat dilahirkan, terus masuk ke dalam palungan. Nah ini lebih realistis. Kalau mau dibahas secara harafiah, apa yang disampaikan oleh Kang Irfan. Karena fakta historisnya memang dari gua garba, dari rahim bunda. Bukan dari langit, ucuk-ucuk turun, jegrek, terus ngadeg, terus dia usia berapa turun dari langit itu? Masih bayi atau sudah dewasa? Kan kacau jadinya. Makanya ini harus dipahami secara metaforan gitu loh. Yang harafiah apa yang disampaikan oleh Irfan. Oke, terima kasih Irfan yang masih menyimak dari Jambi. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah Makassar hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Makassar, salam Isra. Kang Syahran menyimak begitu tayang, mantap. Lurah Tangerang ya Pak Iwan Tamim, salam Isra Gus, izin nyimak. Oke, terima kasih untuk 5 merah hatinya. Kemudian Kang Arif ya, Muksin, Tuban hadir Gus. Terima kasih. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam Kang Yudi. Ayas pertama kali ngikuti kajian JM waktu JM pertama kali nempati kontrakan yang lama. Ayas belum lulus Gus, mahasiswa abadi. Enggak apa-apa. Yang penting belajar. Ya mungkin waktu aku menjelaskan tentang surga itu sudah diciptakan dulu, mungkin kelewatan gitu aja. Oke, enggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Matur nuwun untuk Kang Masudi, berarti lama juga ya ketika menempati kontrakan yang lama. Doakanlah ya, semoga Gus Beti nggak ngontrak lagi. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu terkabulkan. Maka Kanjeng Nabi bilang, mintalah kamu didoakan ya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa. Mungkin doaku karena kehitamanku begitu tebal sehingga menjadi hijab doaku. Boleh jadi begitu sehingga, karena sepertinya ini kontraknya apakah akan berlanjut, apakah sudah bisa berakhir itu belum ada jawaban yang pasti karena kondisinya sulit ya. Ya kalian tahu lah ya, kondisiku sulit gitu. Ya, makanya tolong doakan Gus Beti semoga kontraknya segera berakhir gitu. Karena aku nggak tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan, dan itu perintah Kanjeng Nabi kita. Ya. Oke, matur nuwun Kang Yudi, ternyata kamu ya lama juga ya sejak kontrakan yang lama dulu. Oke, terima kasih ya. Bisa tanya kepada yang lain, itu tajuknya apa? Aku dulu sudah jelaskan dan itu berseri itu. Tentang surga sudah diciptakan atau belum. Oke, kemudian Soleh kita Rahani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, komen pertama mantap, nomor hijinya ayat 4 merah hatinya. Terima kasih Kang Aljus, terima kasih Bandung ya Aljus Marzuki. Kemudian saudara kafir Kristen kita yaitu Kang Mas Kutu Loncat, teori pembanding Yohanes 3:13 dan Quran surat 27:91. Gue gak ngerti yang dibandingkan apanya gitu loh. Kalau perintah haji banyak di ayat-ayat lainnya.
gue aduh. Gimana ya? Coba perhatikan ya materi yang aku sampaikan ya. Perhatikan baik-baik. Setelah itu kalau kamu mau ngajukan pertanyaan, itu pertanyaannya yang gimana ya? Kalau ini pertanyaan gimana? Aku juga pertanyaan salah itu kalau dijawab tambah salah. Sama kalau ada dulu aku waktu SMP ada teman cewekku tanya, ASEAN itu ibu kotanya apa sih gitu. Semua pada waktu itu pagi-pagi ada kami di kelas masih sepi, ada dia, terus ada 3 yang lain termasuk aku. Kami semua bengong mau dijawab apa. Dan dia memang bukan main-main, dia memang tanya. Dari wajahnya aku tahu. Temanku cewek namanya siapa ya? Eis namanya. Ya, dia tanya ibu kota ASEAN itu apa gitu. Lah aku kan bingung mau jawab apa. Sama dengan pertanyaan ini, Yohanes 3:13 dan Quran surat 2791. Itu kalau dibandingkan, perbandingannya apa yang mau dibahas? Kalau di metaforakan harafiakan, masalahnya di mana? Perintah haji itu banyak. Ya. Jadi tolong kasih pertanyaan atau bikin pertanyaan itu memang kamu tidak tahu dan itu berjalan sesuai nalar gitu loh. Jangan pertanyaan seperti ini kan sama dengan pertanyaan ASEAN itu ibu kotanya apa gitu. Kalau Indonesia ibu kotanya apa kan kita bisa jawab. Ya Jakarta. Thailand ibu kotanya apa kita bisa jawab. Singapura, Malaysia, Filipina bisa jawab. Lah ini kalau ASEAN ibu kotanya apa gitu. Oke Kang Mas, Kutulatan mungkin bisa direview ulang ya. Terus siapa ini? Bambang Haryadi. Isa di Al-Quran bukan orang yang sama dengan Yesus Kristus yang diimani Kris. Ya kalau bukan orang yang sama ya sudah nggak usah masuk ke sini gitu loh. Kok repot apa? Kalau menurutmu Isa itu bukan Yesus, Yesus bukan. Ya sudah, kamu nggak usah masuk di forum-forum diskusi seperti kan ini comparative religion kan gampang. Lah kamu bilang nggak sama, kamu ngoceh tulisannya besar-besar lagi dan panjang. Terus maunya gimana? Ya sudah biarin aja. Toh yang aku bilang ini kan bukan Yesus. Karena menurutmu itu Yesus bukan Isa. Ya sudah. Ngapain kamu masuk diskusi comparative religion gitu loh. Jadi berpikir itu yang linier. Kalau kamu masuk dalam comparative religion berarti pemahamanmu harus Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Karena itu membicarakan satu personal yang sama dalam 2 informasi yang berbeda. Nah, sekarang informasi yang benar yang mana? Kan di situ kita perlu mengkomparasi. Tapi kalau Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus, terus kamu masuk ke sini, nanti dibilang geblek juga enggak mau. Ngapain juga. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, menjawab pertanyaan dari dari saudara kafir Kristen kita ya. Aku harus mengapresiasinya. Itu dari telat dia ya. Dari apa itu roh, Kejadian 1-2 seri kedua ya. Nih. Ini aku hapus dulu ya. Masih kurang berapa? 10 menit. 10 menit mau dapat apa nih? Ya sudah, kita lanjutkan besok ya. Ini satu aja aku jawab, yang satunya besok ya. Karena ada 2. Ada yang satu lagi tapi enggak aku respon karena enggak pantas lah ya. Karena dia seperti anjing jadi nggak usah dijawab. Kalau 2 ini kan ya ada etiketnya ya. Roh ya, dia begini, dia mengkritik aku ya, itu lewat perspektifnya Unitarian, perspektifnya Saksi Yehova, perspektifnya Mormon. Nah ya, roh ini
Kejadian 1 pasal 2. Ya, ini seri 2 lah ya, karena nggak mungkin aku bisa selesaikan dalam waktu yang cuma 10 menit ya. Aku kasih kisi-kisinya dulu. Padahal aku membahas Kejadian 1-2 itu, aku tidak membaca Injilnya Unitarian. Aku tidak membaca Injilnya Saksi Yehova. Aku tidak membaca Injilnya Mormon. Ini sudah aku siapkan sebetulnya, tapi kan waktunya tidak cukup. Nih, tuh, itu. Nih, sudah aku siapkan literasi. Nih. Ada berapa Injil ini? Ya, cuma waktunya tidak cukup, ya. Aku itu hanya berdasarkan, dan aku mengucapkan terima kasih kepada Ernie Oporini, jenenge lali aku. Dia menukil 9 terjemahan, dan aku setuju yang cuma satu itu, BIMK itu yang aku setuju. Roh itu diterjemahkan kuasa, bukan roh saja. Lah kalau ruah jadi roh itu bukan terjemahan, kan sudah aku ulang-ulangi gitu loh. Ya, oke lah. Insya Allah besok aku jelaskan di seri yang ketiga. Sekarang aku mau menjelaskan seri yang sorry ini seri 1 lah ya. Kok seri 2? Ini seri 1. Ya, besok kita yang seri 2. Ya. Aku akan jelaskan 1 dulu ya. Kalau yang ini insya Allah besok kita lanjutkan. Jadi nggak ada aku terpengaruh ini atau nanti bilang Gus Muti juru bicaranya Unitarian, Gus Muti juru bicara Saksi Yehova, Gus Muti juru bicaranya, nggak begitu. Ini semua aku bersahabat dengan Unitarian, Saksi Yehova, Mormon, dengan Katolik, Protestan, itu sahabatku semua. Jadi bagaimana kok langsung aku dituduh seperti itu ya. Tapi besok lah ya, ini aku jawab yang 1 aja dulu. Dari Rehan bilang begini. Rehan Saputra ya, gini. Mengapa umat muslim harus mengutip Alkitab umat Kristiani dan Yudaism untuk menjelaskan apa itu roh? Bukankah di dalam Al-Quran ada tertulis surat Hud surat 11 ayat 1 Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara rinci dari sisi yang maha bijaksana lagi maha teliti. Oke. Bukankah di ayat tersebut disebutkan bahwa Quran kitab yang terperinci? Kenapa harus mengutip Alkitab? Jika demikian maka Quran bukanlah kitab yang terperinci karena saling kontradiksi gitu ya. Meskipun kita nggak tahu yang kontradiksi yang mana. Bahkan ini juga berkontradiksi dengan, coba kita lihat. Ini katanya berkontradiksi. Bahkan ini juga berkontradiksi dengan ayat Quran surat Al-Isra 17:85. Mereka bertanya kepadamu ya tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Ya, perhatikan kedua ayat di atas. Mananya berkontradiksi? Gue nggak tahu. Kontradiksi itu gini, seperti kita kemarin bahas tentang orang yang kerasukan setan ya. Antara Matius dan Markus itu tidak sama. Yang satu bilang 2 orang, satu bilang 1 orang yang kerasukan setan. Itu kontradiksi. Lah kalau ini kamu kontradiksinya yang di goblok gue. Ya. Perhatikan kuda di atas bukan karena dia saling apa yang kontradiksi. Yang satu itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu rinci. Masalah orang kurang memahami Al-Quran itu urusan orangnya, bukan urusan Al-Qurannya. Gitu loh. Itu yang pertama yang dimaksudkan surat Hud 11:1. Kemudian surat 17:85 itu maksudnya kita itu jangan terlalu mengeksploitasi rasionalitas kita tentang ruh. Karena itu gaib. Hanya Allah yang maha tahu tentang gaib. Namun demikian kita tetap boleh membicarakan. Karena kita dikasih pengetahuan tentang ruh, tetapi sedikit ila qalila. Terus pertentangannya di mana? Sekarang kalau kamu bilang bahwa dalam dunia kekristenan bisa mendiskusikan tentang, coba silakan. Kenapa? Roh itu macam-macam jadinya. Ada roh kudus, roh ini, roh itu. Apa arti roh coba? Kalau ruah menjadi roh itu bukan terjemahan itu. Emuna. Ya,
menjadi iman itu juga bukan terjemahan itu, karena sudah terserap menjadi bahasa kita, ya. Kecuali kum, nah itu terjemahan apa, bangkit. Maka kalau di Bible itu talita kum, talita berdiri bangkit. Jadi kum itu bangkit, nah itu terjemahan. Tapi kalau dari ruah ke roh itu bukan terjemahan, bos, gitu loh ya. Kamu sing goblok, kamu nyalahno Al-Quran. Oleh karena Quran tidak terperinci dan Muhammad tidak paham untuk menjelaskan apa itu roh, seperti yang disebutkan pada ayat di atas, maka tak heran si pembicara terpaksa harus mengutip di luar Al-Quran. Loh, gue bukan mengutip di luar Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran, bukan begitu. Gue membicarakan kejadian 1 dan 2. Gue nggak butuh penjelasan 1 dan 2 untuk memahami Al-Quran. Nggak begitu mereka berpikirnya. Kalaupun gue mengutip Al-Quran, hanya gue memberikan informasi, ya, bahwa kalau di kami ini nggak boleh, ya, mengeksploitasi tentang apa itu roh, karena sudah dibatasi. Itu yang mau aku sampaikan. Bukan aku baca Quran tentang roh nggak ngerti, terus aku cari di Bible. Makanya kalau aku isi kajian diikuti alur ceritanya. Aku asik membicarakan tentang diksi roh di kejadian 1-2 ini. Aku tidak dalam rangka baca Al-Quran tentang roh gak ngerti terus cari informasi. Lah ngapain juga cari di sini? Ya. Oke. Kasihan sekali agama Islam ini harus mengais dari kitab agama lain. Nah, kalau kamu tak bilang nyolong kitabnya orang Yahudi, mau nggak? Kitab Yahudi itu bukan hanya kamu kais, kamu colong satu kitab kamu ambil. Mau nggak kalau dibilang kitabmu itu Spanyol, separuh nyolong. Yang perjanjian baru, oke lah itu kitabmu. Tapi perjanjian lama kamu nyolong toh? Lebih parah dari Islam toh? Kalau kerangka berpikirmu begitu, akhirnya begitu. Islam kamu bilang mengais, padahal kamu sendiri mengambil satu kitab perjanjian lama. Maka jadinya kamu maling, nyolong, Spanyol, kitab sucinya separuh nyolong. Kalau kerangka berpikirmu seperti itu. Tapi kalau kerangka berpikirnya holistik, nggak begitu. Bahwa semua kitab-kitab itu adalah kitabullah berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Gusti Allah Agung. Gitu loh. Ya. Jadi karena dogma sudah dijejelkan ke kamu, kamu jadinya goblok. Gitu. Ya. Terus apa lagi? Agama pembodohan ini. Agama pembodohan, ya. Ya. Kalau di kamu agama pinter gitu ya. 1 tambah 1 tambah 1 1 gitu ya. Iya. Terus 2 natur ya, 100% manusia, 100% Allah. Itu pinter gitu ya. Goblok matamu gue goblok. Ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Pesan aku jaga, ya, sebentar. Seperti tadi ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Tuh, berikutnya semoga yang belajar dan yang mengajar dapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas waktu yang dialokasikan ngaji bareng seperti di channel ini, dan salam Isra, Islam rasional. Ya, janji aku besok kita lanjutkan karena waktu juga ya. Karena ada 2 pertanyaan yang harus aku jawab, tadi baru 1 itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.